Sudah bergabung dengan Sekjen PAN Edi Suparno, juru bicara PKS Ahmad Mabruri, dan peneliti SMRC Saidiman. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, saya ke Pak Edi terlebih dahulu. Pak Edi, sampai saat ini PAN apakah sudah menyebutkan nama-nama calon yang akan maju di Pilgub Jawa Barat, Pak, khususnya dalam Rakernas hari ini? Tentu kita dari awal juga sudah mengusung nama-nama yang kita anggap memang paling mumpuni untuk kita ajukan di Pilgub Jawa Barat. Ya, kita sudah simulasikan juga. Tentu Ridwan Kamil tidak terlepas dari simulasi nama-nama tersebut. Kita juga melihat dari koalisi Indonesia Maju dan Ridwan Kamil, ada juga Deddy Mulyadi di dalamnya. Tetapi PAN dalam hal ini punya kesempatan untuk mendorong kadernya di Pilgub Jawa Barat ini, yaitu Bima Arya Sugiarto, mantan wali kota Bogor, dan Desi Ratnasari, anggota DPR RI di 3 periode. Jadi kita punya kesempatan yang baik juga untuk mendorong kader-kader kita, baik itu dalam posisi sebagai cagup maupun cawagup. Kita juga mau realistis bahwa PAN di Provinsi Jawa Barat hanya punya 7 kursi, ya. Jadi kalaupun nanti akan ada koalisi yang akan dijalin dan kita kemudian berkesempatan untuk menduduki kursi calon wakil gubernur, ya tentu itu akan kami ambil kesempatan itu dan kita dorong 2 nama yang kami sebutkan tadi. Dan kami lihat juga sudah bahwa kedua nama tersebut memiliki popularitas yang tinggi dan elektabilitas yang bisa juga kita genjot lagi dalam beberapa bulan ke depan untuk bisa mendukung siapapun yang nanti akan berpasangan dengan mereka untuk maju di Pilgub Jawa Barat. PAN sendiri sudah berkomunikasi dengan partai apa, Pak Edi, untuk kemudian memajukan 2 nama yang dicalonkan tadi? Dari awal memang Koalisi Indonesia Maju sudah bertekad untuk mengusung kepala daerah secara bersama-sama, khususnya di Jawa Barat dan lebih khusus lagi di pilgub-pilgub yang ada di Jawa, ya. Nah, itu di pilgub-pilgub yang ada di Jawa, sehingga di DKI, di Banten, di Jawa Barat itu kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk bersama-sama mengusung pasangan calon yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Kita sudah membuktikan di Pilgub Jawa Timur, hal tersebut sudah kita lakukan, ya. Kita berharap kita bisa replikasi lagi hal ini di Jawa Barat, diantaranya juga yang bersama-sama dengan seluruh Koalisi Indonesia Maju, termasuk diantaranya juga ada PSI, ya, dan ada PBB dan teman-teman yang lainnya juga, Gelora dan Partai Garuda. Baik, Pak Ahmad, kalau dari PKS sendiri siapa-siapa nama yang diusung, Pak, dan apakah nama ini sudah fix tidak bisa diganggu-gugat lagi, Pak Ahmad? Sudah beberapa nama yang masuk ke PKS, ya, usulan dari teman-teman di Jawa Barat, dan sekarang sudah mulai mengeruk di Jawa Barat. Jadi kemungkinan, ya, walaupun belum ditetapkan secara resmi, tetapi kita PKS akan mengusung Pak Haru Suandaru untuk maju kontestasi di Pilkada Jawa Barat. Begitu, Pak. Baik, kalau tadi Koalisi Indonesia Maju sudah saling berkomunikasi, PKS komunikasinya dengan partai apa nih, Pak Ahmad, untuk memajukan tadi kadernya? Ya, jadi teman-teman di Jawa Barat, ya, kemarin sudah bertemu dengan Pak Ilham Habibie dari Nasdem, calon dari Nasdem, ya. Kemudian dengan teman-teman di PDIP dan P3 juga PKB on proses, dan beberapa waktu yang lalu Pak Bima Arya juga sudah sudah berkunjung ke DPW Jawa Barat, ya, bertemu dengan para pengurus di sana. Artinya semua komunikasi dengan partai-partai yang akan bertarung di Pilkada Jawa Barat sudah kita jajaki. Cuman memang semuanya masih dalam proses, belum ada satu keputusan pun yang kita ambil, ya. Dan biasanya sih kita akan melihat bagaimana komposisi pilkada di Jakarta, ya. Karena biar bagaimanapun menurut kami pilkada di Jakarta komposisinya juga akan berpengaruh kepada pilkada di Jawa Barat, ya. Karena pertama dia sangat dekat, dan yang kedua karakteristik pemilihnya juga mirip-mirip. Jadi
kedepannya kita akan coba mengamati ya bagaimana komposisi pilkada di Jakarta dan nanti biasanya akan berimbas ke pilkada Jawa Barat. Baik, saya ke Pak Saidiman. Pak Saidiman, dari nama-nama yang disebutkan tadi, secara survei siapa paling unggul, Pak? Iya, kita memang SMRC saya kira sebulan yang lalu ya kami melakukan survei dan surveinya masih mendudukkan Ridwan Kamil ya pada posisi paling atas, di top of mind itu sudah 25,2%. Yang paling terdekat dengan suara Ridwan Kamil adalah Pak Deddy Mulyadi 16,3%, kemudian ada Bima Arya agak jauh di bawah ya 1,3%. Tetapi nama-nama lain di luar 3 nama ini di bawah 1%. Sementara dalam simulasi semi terbuka, jadi kami memberi daftar banyak sekali nama, 27 nama, dan kami buka kesempatan untuk publik menyebutkan nama lain di luar daftar nama yang kami sebutkan. Itu Pak Ridwan Kamil sudah 52,2%, Pak Deddy Mulyadi 28,9%, Deddy Mizwar 3,8%, dan nama-nama lain di bawah 2%. Bahkan jadi kalau kita lihat di sini sebetulnya nama yang paling kompetitif melawan Ridwan Kamil saat ini kalau pemilihan dilaksanakan hari ini adalah Deddy Mulyadi. Dan kalau kita coba kita ada simulasi head to head antara Ridwan Kamil dengan Deddy Mulyadi, Pak Ridwan Kamil sudah 60,5%, Deddy Mulyadi 37,9%. Jadi kami melihat di sini bahwa saya kira betul tadi dikatakan bahwa apa yang terjadi di Jakarta mungkin juga bisa berpengaruh terhadap atau bisa mempengaruhi ya pemilihan di Jawa Barat. Misalnya kalau Ridwan Kamil betul-betul ke Jakarta, maka kita akan melihat perubahan arah atau perubahan peta suara di Jawa Barat kalau Ridwan Kamil pindah ke Jakarta. Dan sejauh ini Ridwan Kamil kenapa sangat tinggi elektabilitasnya, karena memang didukung oleh approval rating atau tingkat kepuasan publik yang sangat tinggi terhadap Ridwan Kamil. Saat ini 86% warga Jawa Barat itu puas dengan kinerjanya. Ini melampaui tingkat kepuasan dari Pak Jokowi secara nasional ya, sekitar 76-75% saat ini. Baik, saya ke Pak Edi. Pak Edi, ini kan tadi ternyata secara survei Ridwan Kamil unggul jauh, bahkan dibandingkan dengan Deddy Mulyadi lebih unggul 20% suaranya. Apakah ini Anda dan partai Anda juga akan memaksakan untuk Ridwan Kamil sudah bertanding di Jawa Barat saja daripada di Jakarta yang masih belum tahu siapa yang akan menang? Tentu kita kan tidak bisa memaksakan. Pertama, Pak Ridwan Kamil itu kan kader Golkar. Jadi kita ibaratnya mau meminang, kan kita hanya bisa meminta kepada orang tuanya agar putranya itu diberikan kepada kami untuk kita ajukan nanti di Pilgub Jawa Barat. Itu yang pertama. Terus kedua juga ini kan membutuhkan kesepakatan tidak hanya 1-2 pihak, tetapi sesuai dengan komitmen awal dari Kim ini kita bertekad untuk bersama-sama secara bulat ya untuk mengusung kandidat-kandidat di pilgub di Pulau Jawa ini. Nah sehingga ya ini membutuhkan komunikasi politik yang intens dan berkali-kali ya. Tetapi percayalah kita saja di dalam pilpres bisa kompak kok gitu, apalagi nanti di pilkada-pilkada. Jadi saya mengantisipasi bahwa kedepannya akan semakin mengerucut ya, baik Jawa Barat dan tentunya DKJ ya, daerah khusus Jakarta itu akan semakin mengerucut dan kita akan melihat sejauh mana nanti pasangan calon yang akan diputuskan oleh Koalisi Indonesia Maju itu nanti akan mempengaruhi konstelasi yang ada di Jawa Barat dan Jakarta. Saya kira itu saling terkait di antara dua itu ya, dan kita kebetulan juga untuk dua pilgub itu DKJ maupun Jawa Barat kita punya kader yang bisa kita ajukan, dan ini kita punya optimisme bahwa kader kita nanti akan ikut bertarung di pilgub apakah itu Jawa Barat maupun DKJ. Pak Ahmad, melihat survei barusan, apakah mungkin ada perubahan atau mungkin plan B untuk memajukan siapa di Pilgub Jawa Barat ini, Pak? Untuk sementara belum ada ya. Memang betul ya, PKS ini kalau di survei di orang per orang atau calonnya biasanya di awal-awal kecil ya. Itu juga yang dilakukan atau yang terjadi pada saat akhir menjadi gubernur Jawa Barat ya. Jadi 2008 ya
disurvei kecil tapi dengan mesin PKS yang sangat bagus, ya, kemudian lama-lama surveinya bisa membalikkan angka survei yang tadinya underdog menjadi pemenang, dan itu terjadi selama 2 periode. Jadi kita akan mengamati survei yang akan terjadi atau yang dilakukan oleh lembaga-lembaga atau partai kita sendiri, tetapi kita PKS juga yakin, ya, bahwasanya dengan kemampuan atau dengan mesin partai yang bekerja secara efektif, ya, survei-survei itu walaupun tidak di nomor 1 bisa menyaingi kandidat yang nomor 1. Jadi untuk sementara kita tetap mencalonkan Pak Heru Suandaru sebagai kandidat calon gubernur di Jawa Barat. Baik, saya ke Pak Saidiwan. Pak Saiman, jika seandainya nanti Ridwan Kamil ke Jakarta, maka suara Ridwan Kamil untuk Jawa Barat menurut survei ini akan ke siapa? Kami masih perlu kajian spesifik soal itu, tetapi yang pasti adalah ketika Ridwan Kamil ke Jakarta, maka yang paling potensial untuk berada di posisi paling atas sekarang adalah Pak Deddy Mulyadi. Hanya saja kita perlu ingat bahwa Pak Deddy Mulyadi ini tidak seperti Ridwan Kamil. Ridwan Kamil ini menguasai atau dukungannya itu cukup merata di semua wilayah di Jawa Barat. Sementara kalau kita lihat karakter pemilih di Jawa Barat ini, masing-masing wilayah punya jagoannya masing-masing. Mungkin Pak Deddy Mulyadi banyak dipilih, tetapi dia agak terbatas wilayahnya di wilayah Purwakarta misalnya atau Karawang di sekitar itu. Tetapi di wilayah yang lain dia berhadapan dengan tokoh yang lain pula di daerah Bogor misalnya atau Depok, ada atau Bekasi, di sana adalah wilayahnya PKS mungkin yang paling kuat di sana. Tetapi di daerah Pantura di sana mungkin agak merah gitu, ada Ono Surono misalnya di sana yang cukup kuat, Indramayu, Majalengka, Cirebon dan seterusnya gitu. Jadi kalau menurut saya kalau Ridwan Kamil di Jakarta, maka mungkin akan muncul sejumlah nama yang kompetitif gitu, dan ini akan sangat sulit buat kita untuk menentukan siapa yang lebih unggul di antara mereka. Katakanlah misalnya kader PAN misalnya Pak Bima Arya juga akan kuat gitu di Kota Bogor atau di Kabupaten Bogor di wilayah itu, tetapi di wilayah lain agak lemah gitu. Jadi kita melihat selain Ridwan Kamil, tidak ada tokoh di Jawa Barat sekarang yang muncul namanya yang bisa benar-benar dominan di semua wilayah di Jawa Barat yang sangat luas dan sangat besar itu. Baik, baik. Saya ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, tadi kan seandainya Ridwan Kamil ke Jakarta, artinya banyak suara masyarakat Jabar yang masih akan memilih siapa-siapa saja yang akan menjadi calon gubernur Jawa Barat. Nah, mungkin tadi kalau misalnya ada dominasi masing-masing di wilayah karena semuanya pernah menjabat sebagai wali kota ataupun bupati di wilayah masing-masing. Nah, kalau di PKS sendiri kan ada Pak Idris di mantan wali kota Depok. Mengapa Pak Idris juga kemudian tidak diusulkan namanya? Apakah memang Pak Suandaru ini menjadi prioritas dari PKS untuk dinaikkan ke Jabar? Ya, di teman-teman di DPW Jawa Barat PKS ya sudah mengusulkan 2 nama, ya, Pak Heru Suandaru dan Pak Idris Abdul Somad. Ya, tetapi kecenderungannya dari DPP nanti akan menerbitkan SK ke Pak Heru Suandaru. Ya, kenapa kita tidak memilih Pak Idris? Ya, pertimbangannya, ya, PKS ini kan kuat di daerah-daerah sekitar penyangga Jakarta dan juga di sekitar Bandung Raya. Ya. Kalau kita lihat jumlah pemilih di sekitar itu sekitar 45%, ya. Kalau salah saya dikoreksi, ya. Tetapi kita sudah petakan, ya, pemilih Jawa Barat itu 45% itu tinggal di penyangga Jakarta dan di sekitar Bandung Raya. Nah, di situ, ya, siapapun kader PKS yang akan diturunkan, ya, biasanya dia akan bekerja efektif. Jadi tidak terlalu melihat siapa sosoknya, tetapi bagaimana teman-teman kader-kader PKS, ya, berusaha mensosialisasikan kadernya atau calon gubernurnya, dan nanti insya Allah bisa bersaing dengan yang surveinya nomor 1.
Baik, kami nanti akan tunggu siapa yang akan diusung PAN dan PKS untuk maju dalam Pilgub Jabar, dan kira-kira kader dari masing-masing partai dari PAN dan PKS akan berperan sebagai apa? Apakah bisa maju sebagai cagup atau cawagup? Kita akan nantikan bersama. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya Sekjen PAN Edi Suparno, juru bicara PKS Ahmad Mabruri, dan peneliti SMRC Saidiman. Semoga siapapun nanti yang akan dimajukan ini bisa meneruskan tradisi baik di Jawa Barat. Terima kasih Bapak-bapak, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saidiman, terima kasih. Bang Edi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak.